Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas hal menarik yaitu sebuah gerakan Islam di Irak. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Dias Lestari dengan NIM 220213779. Saya dari Prodi Ilmu Tasawuf. Langsung aja kita mulai. Masuk ke slide yang pertama, yaitu masuknya Islam di Irak. Irak merupakan tempat lahirnya peradaban, agama Islam dan juga bangsa Arab masuk ke wilayah Irak pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Di sini mulailah pada abad ke-7 itu Islam menyebar di Irak. Jadi Islam itu pertama kali muncul di Irak itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya terus pada abad ke-7 Islam barulah menyebar ke seluruh wilayah Irak. Nah, pada awal-awal penyebarannya itu pada awal penyebarannya itu Islam menyebar di kota Kufah dan juga Basrah. Lanjut ke selanjutnya latar belakang sejarah. Itu yang pertama ada di era Ottoman. Irak berada di bawah kekuasaan Ottoman hingga abad ke-20. Jadi pengaruh agama dan juga politik itu sangat kuat dalam masyarakatnya. Terus untuk latar belakang yang kedua itu di mandat Britania. Setelah Perang Dunia ke-1, Inggris menguasai wilayah ini hingga tahun 1932. Jadi pembentukan negara baru itu mengubah lanskap politik dan juga gerakan Islam yang berada di Irak. Kita lanjut ke berikut. Ada gerakan Islam pasca kemerdekaan. Yang pertama itu gerakan Islam pasca kemerdekaan ada pengaruh ulama. Jadi tokoh agama berperan penting dalam menggerakkan komunitas muslim. Jadi peran kayak kiai, ulama, terus kayak pemuka agama lah itu menjadi peran pergerakan komunitas muslim. Terus yang kedua ada pembangunan partai politik. Jadi kelompok Silam itu mulai membangun organisasi politik pasca kemerdekaan. Jadi pasca kemerdekaan di Iran itu mulai terbangun nih kelompok-kelompok kayak organisasi kelompok-kelompok yang akan membangun organisasi-organisasi politik yang ada di sana. Terus ada respon terhadap sekularisme. Gerakan Islam menjadi kritik utama terhadap pemerintahan sekuler. Jadi gerakan-gerakan Islam yang ada di sana itu malah menjadi kritik utama nih terhadap pemerintahan sekuler. Terus selain itu juga gerakan Islam pasca kemerdekaan itu juga masih banyak ya, kayak ada dominasi elit Sunni, terus kayak ada revolusi 1958, terus juga pada 1979 itu kan ada perang Iran-Irak ya, perang Iran-Irak. Jadi ya di situ juga ada peran dari Saddam Hussein juga seperti itu. Selanjutnya ada kelompok-kelompok utama gerakan Islam. Yang pertama ada gerakan Syiah. Di antaranya adalah Partai Dakwah Islam, Organisasi Badi, dan juga Hizbullah Irak. Nah, kelompok-kelompok ini biasanya mendukung pemerintahan yang mengadopsi nilai-nilai Islam Syiah dan juga tarekat pada jaringan keagamaan serta politik yang ada di Irak. Terus berikutnya ada gerakan Sunni. Nah, gerakan ini termasuk kelompok seperti Front Arab ya, Front Arab Sunni lebih tepatnya, dan juga berbagai faksi yang menentang dominasi Syiah. Kelompok Sunni sering kali lebih konservatif dan juga memiliki kecenderungan untuk menjaga status tradisi dalam masyarakat. Selain itu juga ada dua yang belum saya catat, itu yang pertama ada Kurdi. Kurdi ini merupakan gerakan yang berada di utara Irak. Jadi mayoritas Sunni atau Syafi'i itu punya gerakan Islam sendiri, tapi juga memperjuangkan identitas etnis dan juga otonominya. Terus ada juga milisi Syiah, itu didukung Iran seperti Has al-Sahib dan atau populer Mobilization Forces. Bird Organization As-Saib al-Haq sangat berpengaruh dalam militer dan juga politik atau gerakan-gerakan militer dan politik Irak gitu. Jadi itu beberapa gerakan-gerakan Islam, tapi juga ada gerakan Islam yang sangat terkenal yaitu ada ISIS dan juga IRI gitu. Untuk selengkapnya akan dibahas ke slide berikutnya. Masuk ke slide berikutnya. Nah, tadi sudah kelompok utamanya, sekarang masuk ke gerakan Islam di Irak. Yang pertama itu ada Partai Dakwah Islam. Nah, yang seperti tadi saya sebutkan di awal. Nah, kelompok Syiah ini terlibat kuat dalam
politik pasca 2003. Nah, kelompok ini juga mendukung pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam dan mendukung hubungan strategis dengan Iran. Terus juga ada organisasi Badr, ya, di mana ini dikenal sebagai sayap militer dan politik Syiah yang dahulu bergabung dengan pemberontakan melawan rezim Saddam. Terus juga ada An-Nasr al-Islam, kelompok Sunni yang lebih radikal dengan agenda jihadisme, berperan aktif dalam konflik sekretarian dan bertentangan dengan pemerintahan pusat. Terus ada juga Front Arab Sunni. Nah, front ini berperan dalam mendukung kepentingan komunitas Sunni dengan pendekatan politik yang lebih modern dan mendorong pengaruh Sunni Preferek Irak. Gerakan Islam di Irak, yaitu ada perlawanan Islam di Irak itu atau IRI, merupakan jaringan informal kelompok bersenjata Syiah yang didukung Iran, sering digunakan untuk menargetkan pasukan Amerika dan juga sekutunya. Terus juga ada yang paling terkenal adalah Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. ISIS ini merupakan gerakan radikal yang ingin mendirikan negara Islam di Timur Tengah, dikenal dengan aksi kekerasan dan juga terorismenya. Jadi ISIS ini merupakan kelompok militan Salafi jihadis yang menyebarkan teror dengan tujuan mendirikan negara Islam berbasis syariah di Irak dan juga Suriah. Mereka ini muncul dari Al-Qaeda di Irak, lalu memisahkan diri dan berkembang sangat pesat antara 2013 dan sampai 2014 dengan menguasai wilayah luas seperti Irak dan juga Suriah, termasuk kota-kota penting yang ada di dalamnya. ISIS ini juga terkenal sangat brutal terhadap lawannya dan juga minoritas kebaikan lah, menggunakan perangkat media sosial serta melakukan teror, eksekusi, perbudakan dan juga perusakan warisan budaya. Pada info saat ini itu ISIS dikabarkan beranggotakan lebih dari 1.500 milisi yang dimana milisi-milisi itu berada di lintas negara, dan hingga sekarang pergerakannya telah menyebar hingga Indonesia. Selanjutnya, pengaruh terhadap masyarakat dan budaya Irak. Multiplikasi madrasah dan sekolah Islam, aktifnya lembaga dakwah, serta penguatan tradisi keagamaan seperti perayaan dan juga ritual menjadikan Islam sebagai pusat kehidupan sosial. Gerakan ini